Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sebuah topik dengan judul konsisten dan replikasi dalam sister yang beranggotakan Dita Febianti, Yuri Kinanti, Rian Cajonata, dan Serina Ayu Kartini. Yang pertama adalah konsep dasar replikasi. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek dan melaksanakan sinkronisasi antara objek sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Replikasi juga memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi penyebaran data fisik sesuai dengan penggunaannya, seperti pemrosesan transaksi online dan DSS, atau pemrosesan database terdistribusi melalui beberapa server. Kemudian, pentingnya replikasi. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek dan melaksanakan sinkronisasi antara objek sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Replikasi juga memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi penyebaran data fisik sesuai dengan penggunaannya, seperti pemrosesan transaksi online dan DSS atau pemrosesan database terdistribusi melalui beberapa server. Kemudian keuntungan replikasi yaitu tergantung dari jenis replikasi, tetapi pada umumnya replikasi mendukung ketersediaan data setiap waktu dan dimanapun diperlukan. Secara garis besar ada dua, yaitu reliability dan performance. Reliability maksudnya yaitu satu sistem atau bahkan lebih dari satu dapat terjadi tabrakan tanpa akses ke data yang mengalami interrupt. Yang kedua, memiliki salinan data dan mengizinkan data yang korup agar mudah adalah proses pendeteksian dan perbaikan. Performance maksudnya beberapa salinan data dapat membantu dari sisi skala sehingga mampu menangani sistem yang lebih besar menangani klien. Kemudian keuntungan lain dari replikasi memungkinkan beberapa lokasi menyimpan data yang sama. Hal ini sangat berguna pada saat lokasi-lokasi tersebut membutuhkan data yang sama atau memerlukan server yang terpisah dalam pembuatan aplikasi laporan. Aplikasi transaksi online terpisah dari aplikasi pembacaan seperti proses analisis database secara online atau smart atau data warehouse. Kemudian memungkinkan otonomi yang besar. Pengguna dapat bekerja dengan mengcopy data pada saat tidak terkoneksi, kemudian melakukan perubahan untuk dibuat database baru pada saat terkoneksi. Lalu data dapat ditampilkan seperti layaknya melihat data tersebut dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Lalu yang terakhir, meningkatkan kinerja pembacaan. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Serina. Baiklah, saya akan melanjutkan. Replikasi dapat digunakan apabila sebuah organisasi atau perusahaan didukung oleh hardware dan aplikasi software dalam sebuah sistem yang tersebar. Aplikasi yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda untuk otonomi dan konsentrasi data. Replikasi diperlukan dalam sistem tersebar apabila berikut. 1. Mengcopy dan mendistribusikan data dari satu atau lebih lokasi. 2. Mendistribusikan hasil copy data berdasarkan jadwal. 3. Mendistribusikan perubahan data ke server lain. 4. Memungkinkan beberapa pengguna di beberapa lokasi untuk melakukan perubahan dan kemudian menggabungkan data yang telah dimodifikasi. Merencanakan replikasi. Perencanaan yang baik sebelum replikasi dapat memaksimalkan konsistensi data, meminimalkan kebutuhan jaringan, dan menghindari beberapa masalah.
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan replikasi. 1. Kebutuhan data yang akan diubah dan siapa yang mengubah. 2. Pendistribusian data memerlukan konsistensi, otonomi, dan kesinambungan. 3. Kelengkapan replikasi yang meliputi kebutuhan user, infrastruktur teknik, jaringan dan keamanan, serta karakteristik data. 4. Jenis replikasi dan pilihannya. 5. Topologi replikasi dan bagaimana mewujudkan agar sesuai dengan jenis replikasi. Jenis-jenis replikasi. 1. Snapshot replication. Mendistribusikan data yang dapat dilihat pada saat tertentu tanpa melakukan update. Biasanya digunakan pada saat memerlukan tampilan data seperti daftar harga, katalog, data yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Data-data ini sifatnya hanya read-only. Replikasi ini membantu pada saat data sebagian besar statis dan tidak sering berubah, data menerima kopi data yang telah melewati batas waktu yang ditentukan, dan datanya sedikit. 2. Transactional replication. Replication yaitu suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antar database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Replikasi ini membantu pada saat data sebagian besar statis dan tidak sering berubah, dapat menerima kopi data yang telah melewati batas waktu yang ditentukan dan datanya sedikit. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Dita. Baiklah, saya Dita Febianti akan menjelaskan 3. Merge replication. Merge replication memungkinkan pengguna bekerja dan merubah data sesuai dengan wewenangnya. Pada saat server tidak dikoneksikan ke seluruh lokasi dalam topologi, replikasi merubah ke nilai data yang sama. Konsistensi dalam sistem tersebar. Konsistensi semantik merupakan kriteria penting dalam evaluasi sistem berkas yang menunjung berkas berbagi. Konsistensi semantik menunjukkan karakteristik sistem yang menspesifikasi semantik dan pengguna ganda yang mengakses berkas yang sama secara simultan. Konsistensi semantik berhubungan langsung dengan algoritma pada proses sinkronisasi. Beberapa contoh penting konsistensi semantik sebagai berikut. Unique semantics. Apa yang ditulis pengguna pada sebuah open berkas dapat dilihat pengguna lain yang juga sedang membuka berkas yang sama. Sharing memungkinkan semantis apa yang ditulis pengguna pada sebuah open berkas tidak dapat dilihat pengguna lain yang juga sedang membuka berkas yang sama. Setelah berkas itu di-close, perubahan yang terjadi karena ada pengguna yang menulis berkas dapat dilihat. Immutable sort file semantics sebuah immutable. Model konsistensi pada data yang di-share sulit diterapkan secara efisien. Dalam beberapa kesempatan, penggunaan model yang sederhana dapat juga dipakai karena lebih mudah dalam implementasinya. Salah satunya adalah model client-centric konsistensi, di mana proses model ini menitikberatkan pada pendekatan single client tunggal. Di dalam sistem tersebar yang menjadi pemikiran pertama adalah bagaimana mengelola replika. Baru tahap berikutnya adalah menjaga agar server replika tetap konsisten. Dua jenis model konsistensi adalah: 1. Model konsistensi berpusat pada data-centric konsistensi model. Yang kedua, model konsistensi berpusat pada klien. Model konsistensi pada data yang di-share sulit diterapkan secara efisien. Dalam beberapa kesempatan, penggunaan model yang sederhana dapat juga dipakai karena lebih mudah dalam implementasinya. Salah satunya adalah model client-centric konsistensi, di mana proses model ini menitikberatkan pada pendekatan single client atau klien tunggal.
Dalam sistem tersebar yang menjadi pemikiran pertama adalah bagaimana mengelola replika. Baru tahap berikutnya adalah menjaga agar server replika tetap konsisten. Dua jenis model konsisten adalah model konsistensi berpusat pada data, yang kedua model konsistensi berpusat pada klien. Model konsistensi berpusat pada data. Model konsistensi ini menitik beratkan pada proses read dan write dalam kaitan dengan read dan write operasi pada data yang di-share. Hal ini disebut sebagai data store, contoh Shardfly System Memory Space Database. Setiap proses dapat mengakses data dari media penyimpanan sesungguhnya, memiliki salinan kopi. Data dari media penyimpanan yang sesungguhnya secara lokal. Model konsistensi dapat membatasi nilai pada saat proses read sehingga proses pengembalian data dan data dapat dilakukan. Beberapa di antaranya dibatasi. Semakin terbatas pembatasan nilai yang ada, semakin mudah diterapkan. Model konsistensi berpusat pada klien. Kita perhatikan untuk domain dalam mayoritas operasi itu terbaca dan sangat utama semua menulis dilaksanakan oleh penguasa pusat pemilik halaman web hostmaster. Jadi kita tidak pernah mempunyai write-write conflict. Jika tidak ada update berlangsung dalam jangka waktu lama, semua replika akan secara berangsur-angsur dijadikan konsisten, data lama akan dihapus dan dari cache. Proses ini disebut sebagai operator konsistensi. Kita berasumsi bahwa tidak ada proses update secara simulan terhadap penyimpanan data, atau ketika terjadi proses tersebut bisa dengan mudah diselesaikan. Mereka dapat secara dengan mudah dipecahkan dan kebanyakan operasi tersebut melibatkan pembacaan data. Baik, slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Yuri. Baiklah, nama saya Yuri Kinanti dengan NIM 8020190200. Saya akan melanjutkan penjelasan yang ketiga, yaitu protokol-protokol untuk konsistensi. Protokol pada konsistensi digunakan untuk menguraikan lebih dalam mengenai model konsistensi. Ada 3 protokol, yaitu yang pertama BSID, Primary BSID Protocol, Remote Write Protocol, dan Local Write Protocol. Yang kedua yaitu ada Replicated Write Protocol, Active Replication and Quorum BSID Protocol. Yang ketiga yaitu ada Cache Coherence Protocol. Cache Coherence Protocol dalam komputasi mengacu pada konsistensi data yang disimpan dalam cache lokal dari sumber daya bersama. Dalam sistem multiprosesor memori bersama, memori cache terpisah untuk setiap prosesor adalah memungkinkan untuk memiliki banyak salinan dari salah satu operan instruksi, satu salinan dalam memori utama dan satu di setiap memori cache. Ketika satu salinan operan berubah, salinan lain dari operan harus diubah juga. Koherensi cache adalah disiplin yang memastikan bahwa perubahan dalam nilai-nilai dari operan bersama yang disebarkan di seluruh sistem secara tepat waktu. Ada 3 tingkat yang berbeda dari coherence cache. Yang pertama, setiap operan menulis tampaknya terjadi secara instan. Yang kedua, semua proses melihat persis urutan yang sama dari perubahan nilai untuk setiap operan yang terpisah. Yang ketiga yaitu ada proses yang berbeda dapat melihat operan dan menganggap urutan yang berbeda dari nilai, atau ini dianggap perilaku non-koheren. Dalam kedua perilaku, 3 tingkat 2 dan tingkat perilaku, sebuah program dapat mengamati data basis. Baru-baru ini, desainer komputer telah menyadari bahwa disiplin program yang diperlukan untuk menangani tingkat 2 perilaku cukup untuk menangani juga dengan 3 tingkat perilaku. Oleh karena itu, di beberapa titik hanya tingkat 1 dan tingkat 3 perilaku akan terlihat dalam mesin. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.